Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk tim investigasi buntut dari vonis bebas Ronald Tanur. Seperti diketahui sebelumnya bahwa vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti memantik tanda tanya dan kemarahan publik. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sore hari ini kita bergabung bersama juru bicara yang juga anggota Komisi Yudisial, Profesor Mukti Fajar Nurdewata. Prof. Mukti, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Sore untuk semuanya bisa. Baik, Mbak. Prof. Mukti, kita tahu dibebaskannya Ronald Tanur ini memancing kemarahan publik dan juga sentimen negatif dari publik. Kalau dari Komisi Yudisial sendiri melihatnya seperti apa? Apa sebenarnya yang begitu mencurigakan atau kita bisa mengatakan ini tidak beres dari putusan hakim sehingga KY ini menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk tim investigasi? Pertama, inisiatif ini kami ambil karena memang putusan itu sangat kontroversial atau menjadi pembicaraan publik. Itu yang pertama. Ya, sehingga sebelum ada pelapor, maka Komisi Yudisial bisa menggunakan hak inisiatif. Ini sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Bahwa kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan itu tentunya kita punya data awal dari analisis yang melihat celah adanya kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH di dalam putusan tersebut. Nah, sehingga dari itulah kami kemudian mendalami dengan membangun tim investigasi untuk mendalami kasus. Ya. Baik, Prof. Mukti, untuk tim investigasi yang dibentuk oleh Komisi Yudisial nantinya ini ruang lingkupnya apa saja yang menjadi prioritas? Apa yang akan ditelisik terlebih dahulu? Yang pasti ya investigasi itu adalah melihat pengaruh-pengaruh apa saja yang menyebabkan putusan tersebut lahir. Artinya apakah ada intervensi, apakah ada pertemuan, apakah ada suap misalnya, ataukah ada upaya-upaya tekanan dan sebagainya. Ini yang coba kita akan dalami. Tetapi intinya bahwa secara metodologis kita nanti akan melakukan wawancara atau interview dengan beberapa pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Yang jelas kami bisa sebutkan misalnya dengan Kajari di mana Kejari di PN di Surabaya. Sudah dilakukan oleh kantor daerah melakukan koordinasi. Baik. Itu sementara, dengan lain belum ya. Baik. Prof. Mukti, ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat banyak adalah kenapa akhirnya Hakim Erin Tuah ini memutuskan untuk membebaskan Ronald seperti itu. Ada di sini asumsi dari publik yang berkembang mengenai dugaan pelanggaran etik. Apakah itu juga akan termasuk yang diselidiki oleh tim investigasi KY? Pada prinsipnya memang KY atau bahkan MA sekalipun tidak diperkenankan untuk melakukan analisis mengomentari sebuah putusan. Ya. Kita akan masuk pada bagaimana putusan itu terjadi. Nah, itu metodenya. Yang kedua, kita bisa pelajari dari putusan tersebut ada yang aneh tidak. Secara alur logikanya ada aneh ya. Mungkin itulah celah-celah di mana kemungkinan adanya pelanggaran terhadap KEPPH itu bisa kita dapatkan. Oke, berarti dengan kata lain Anda mengatakan bahwa hasil dari tim investigasi yang dibentuk KY ini tidak akan bisa mempengaruhi atau membatalkan hasil persidangan? Kalau putusan hakim itu memang berlaku hukum dan kemudian tidak bisa dibatalkan kecuali dengan putusan hukum yang lainnya. Ini saya kira ini prinsip yang universal ya, res judicata. Nah, bahwa kemudian kami mencoba melakukan investigasi terhadap putusan yang sudah terjadi, lebih dari itu kami Komisi Yudisial juga akan melakukan pengawasan lebih ketat pada tingkat upaya hukum yang lebih lanjut agar
benar-benar bisa menjamin apakah hakim ini independen atau tidak. Itu yang Oke. akan kita lakukan. Oke, jadi untuk tim investigasinya sendiri hanya untuk membuktikan apakah hakimnya ini independen atau tidak, ada intervensi atau tidak, seperti itu ya Prof. Mukti ya? Iya, ya walaupun ini ada laporan ya Aha. dari kantor daerah yang baru saya terima yang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya. Eh, ada satu yang menarik dari putusan ini, walaupun kami ini belum bisa mengambil kesimpulan, karena sampai hari ini Komisi Yudisial dan juga Kejaksaan belum mendapatkan putusannya yang utuh. Tetapi ada beberapa proses-proses di dalam peradilan tadi yang memang kemudian terlihat apa namanya, terlihat memungkinkan untuk masuknya ke IPPH. Oke. Bisa disebutkan apa itu yang menarik dari laporannya Prof. Mukti? Ya, ini menurut dari Kejaksaan bahwa ada bukti lengkap CCTV, Oke. ya, maupun keterangan saksi dan ahli yang semuanya berkesesuaian dengan korban meninggal karena terjadinya penganiayaan. Mhm, Ya, mhm. ini baru KY ini apa dari Kejaksaan yang kemudian akan kita pelajari nantinya lebih lanjut ketika kita dapat putusan yang lebih utuh supaya kita bisa melihat apakah alur logika putusan tersebut, karena kita harus melihat pertimbangan-pertimbangannya. Kenapa muncul kondisi seperti ini, kita harus melihat pertimbangan hakimnya juga. Oke, Nah, Prof. kalau memang kemudian sangat janggal atau aneh atau tidak wajar, disitulah kemungkinan pintu masuk adanya KIPPH, pelanggaran KIPPH. Oke, Prof. Mukti, seperti tadi yang Anda telah katakan bahwa nantinya hasil dari tim investigasi kayak ini tidak bisa membatalkan hasil dari persidangan. Kita tahu bahwa keluarga korban dalam hal ini Dini tidak terima dengan hasil dari persidangan ini. Apa sebenarnya langkah hukum yang bisa ditempuh setelah nanti kalau misalkan hasil tim investigasi dari KY ini sudah keluar, apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan? Iya, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan secara normatif ya, upaya hukum yaitu meminta Kajari Surabaya Oke. untuk melakukan upaya hukum atau melaporkan putusan yang telah keluar ini kepada KY segera mungkin. Saya dengar pengacara juga akan segera melaporkan dan juga sekaligus ke Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi kita coba awasi dari seluruh proses ini tadi, dari Oke. seluruh sisi pengawasan ya. Oke, Prof. Mukti, terakhir ini untuk tim investigasi yang dibentuk KY, apakah ada tenggat waktu atau deadline dari hasilnya atau seperti apa nih? Karena kita takutnya kalau misalnya terlalu lama ini akan jadi masuk angin kasusnya atau seperti apa dari KY sendiri? Kami tidak bisa memastikan berapa hari, Oke. tetapi bahwa kemarin kita sudah koordinasi dengan bidang Waskim dan investigasi yang biasa menangani kasus tersebut Mhm. eh, untuk menjadikan kasus-kasus ini prioritas, termasuk ini kasus yang terakhir ini. Karena di beberapa sebelumnya ada kasusnya Peggy, ada kasusnya yang Padang itu dan sebagainya. Ini menjadi prioritas. Nah, maka kita akan masukkan apa istilahnya fast track lah gitu ya. Kita akan upayakan. Baik. Beberapa yang eh, sudah turun itu adalah transmigrasi, yaitu dengan penelusuran awal ya, Mhm. untuk mencari bukti-bukti dan dugaan pelanggaran KIPPH. Ini informasi terakhir. Tapi saya tidak bisa Oke, menyampaikan karena ini sifatnya investigatif ya. baik. Eh, Sampaikan nanti bukan investigasi lagi. Baik, baik, baik. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari tim investigasi yang Oh ya, dibentuk dari Komisi mohon Yudisial. mohon Ya. juga pada masyarakat Mhm. atau media mungkin jika menemukan atau mendapatkan informasi atau bukti-bukti pendukung, sekali lagi eh, mohon segera disampaikan ke Komisi Yudisial agar Baik. kami bisa mempercepat kinerja kami. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami di sore hari ini, juru bicara yang juga anggota Komisi Yudisial, ada Prof. Mukti Fajar Nur Dewata. Selamat sore, Prof. Mukti. Sehat selalu. Terima kasih.